Saya diperintah langsung oleh Pak Jokowi, dukung Demokrat untuk, nih disaksikan publik nih, dukung Demokrat untuk menyelesaikan itu Hambalang. Ya, berikan dukungan politik untuk itu. Itu murni disampaikan oleh beliau. Silakan nanti diklarifikasi. Ya toh. Namun saya menjadi sangat heran ketika kemarin ada satu statement, ya, dari salah satu kader saya tidak perlu sebut nama, yang justru kemudian mengurai sehingga pada ujungnya dikatakan bahwa yang tidak ingin melanjutkan Hambalang itu adalah Pak Jokowi. Bagi saya ini sesuatu yang sangat aneh. Kita dalam satu koalisi, saya sudah pernah mengingatkan berkali-kali bahwa Pak SBY punya banyak pencinta. Tak kalah hebatnya juga Pak Jokowi punya banyak yang menyukai. Mungkin salah satunya beliau. Yang melihat itu kemudian menjadi sesuatu, loh kok kita hormati ataupun kita sama-sama bisa membanggakan dua pemimpin ini, tetapi kok ada, ini kalau yang nggak mau melanjutkan adalah Pak Jokowi. Saya katakan, tidak secara kemudian lengkap disampaikan bahwa memang disampaikan pada forum itu, kira-kira itu KPK menyatakan ini masih menunggu hasil penyelidikan, belum dapat dibangun. Setelah itu selesai. Dan kemudian pada zaman Pak Jokowi tidak dapat dilanjutkan. Sebetulnya satu yang harus dijelaskan, karena memang tanah itu labil, kenapa di awal waktu itu tidak dalami bahwa tidak boleh sebetulnya. Jangan begitu Bang, itu kembali lagi ke Demokrat. Kan dalam kerangka supaya diselesaikan bareng. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Saya Lanjut, sampai di situ saja. Nah, inilah yang mungkin melihat bahwa ini kok jadi berbalas pantun. Apa masalahnya dengan Pak Jokowi sudah tenang-tenang di sebelah sana? Kemudian di sini dinyatakan bahwa Hambalang itu tidak dilanjutkan dan mangkrak karena Pak Jokowi tidak melanjutkan. Saya kira ini Bang Umam, bila mana perlu satu saat kita duduk bareng, ayo kita kaji ini. Supaya apa? Dukungan politik kami berikan, dan dukungan katakanlah kawan-kawan yang ada di DPR, yang ada di Demokrat itu ada 44 itu, bisa kemudian membawa satu misi untuk menyelesaikan ini. Dengan catatan selama Jokowi tidak disenggol. Bukan masalah Jokowi tidak disenggol, ini uang rakyat. Jangan disalahkan ke si A, si B, si C, bahkan kepada Pak SBY, tapi selesaikan dong. Gitu. Kami memberikan dukungan politik, tapi jangan dituduh kepada Pak Jokowi. Yang harusnya itu dipertanyakan kepada hari ini oleh masyarakat adalah, kenapa dulu ditetapkan ini? Apakah tidak melalui kajian? Sehingga kemudian akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ada korban masuk penjara dan sebagainya, tetapi di ujung kemarin 2, 3, 4 hari yang lalu dinyatakan ini Pak Jokowi yang nggak mau. Bagaimana kemudian publik bisa terjaga emosinya ketika dituduh lagi? Mungkin orang yang mereka suka, mereka approval rate-nya tinggi, dinyatakan seperti itu. ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Tapi sebenarnya kita pertanyakan itu tujuannya apa? Karena ada gerakan namanya MBG. MBG dilakukan oleh Abu Bakar Basir. MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya, MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya, dia dinasehati dan harus bertobat. Yang kedua adalah kita menolak keras apa yang tadi mau diancamkan asusila ini ya oleh kelompok ODGJ. ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Ya, jadi kita tolak keras itu. Ya, ODGJ dan MBG. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun kalian berada, tetap semangat dan dilimpahkan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, ya ini sangat menarik. Ya, di berita yang terbaru yang mengatakan ya PSI bongkar niat Jokowi selesaikan dosa proyek menangkrak era SBY. Nah, teman-teman, ya banyak sekali komentar atau tanggapan yang berbagai macam ya dari netizen Indonesia yang menyatakan masyarakat sudah tahu ya Hambalang itu era SBY dan 32 proyek lain yang memangkrak. Nah, Hambalang dibangun di era SBY dan menopra Roy ya, narasinya Roy untuk menutupi objek Hambalang
yang mangkrak. Nah, politik Pak SBY dan politik Pak Jokowi sama-sama baik ya. Jangan diadu domba bawahannya ya. Kalau Pak SBY tegurkan Roy Suryo, sampean jangan ribut di muka umum ya. Bisa pengaruh Demokrat jauh lebih bijak daripada melaporkan. Nah, disitulah kekalahan Partai Biru ya terjadi next Manur ya, arahan 07. Nah, dulu Jokowi ada masuk berita mau beresin Hambalang, tapi dilarang oleh KPK. Mau dilanjutkan gimana ya? Kalau mau dibangun itu terus ya, dihancurkan ya, sondir ulang desain struktur dan baru bangun ulang. Nah, mantan presiden gak ada keduanya, hanya Jokowi benar-benar dua orang. Nah, inilah cara berpikir yang sempurna karena tidak ada orang yang mau dijatuhkan, hanya ingin meluruskan kinerja mereka. Nah, dosa SBY itu banyak proyek mangkrak ya. Roy Suryo menoprak. Yang ingin lagi hamil, coba elus-elus perut Anda. Nah, sambil mengucap nauzubillahi. Nah, amit-amit jamang bayi, jangan sampai niru Roy Panci. Nah, tapi sih Jokowi untuk menurut gua disebut bapak eksklutor, dan karena semua program dia itu proyek dan gagasan yang dulu nggak selesai. Contohnya IKN juga. Nah, 2026 menurut gua gak realistis karena mayoritas pembangunan IKN itu bukan melalui APBN, tapi langsung dari investasi. Nah, Hambalang diterusin gak ada manfaatnya sama masyarakat. Nah, kalau misalnya uang korup itu bisa dikembalikan ke negara, ada nilai tambahnya lagi untuk keuangan negara. Lah, ijazah apa ini ya? Itu teman-teman berbagai komentar. Nah, lama-kelamaan lidahnya akan kebalik dengan kata-katanya sendiri. Nah, orang ini lama-lama makin gak jelas, makin ngelator ya. Bawa-bawa nama ulama, mau jadi apa negara ini? Kalau orang ini dibiarkan ngoceh udah nyebut-nyebut nama ulama. Nah, teman-teman ya, berbagai macam itu komentar atau tanggapan ya, mengatakan yang berkomplot dari Roy Suryo ini low akunnya ya, orang Balikpapan Utara yang satu-satunya Indonesia depan rumah pendopo ada Tugu Pancasila. Nah, gampang kan kalau mau temui ya, gampang kan kalau temui, kan jauh lebih viral ya daripada Kongreo Roy Suryo. Nah, ini mulut Roy Suryo nggak sesuai dengan pendidikannya, moralnya masa menjatuhkan orang lain. Zaman canggih Roy dan gerombolan rakyat udah pada tahu dan pinter-pinter. Nah, udahlah, kasihan anak istri kalian mau makan apa. Nah, betul, mantap kocak lucu kau Bung Roy Suryo. Nah, Pak Jokowi semakin mirip hidupnya seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SWA, dihina, dimaki, direndahkan, diam saja, tapi semakin dimuliakan, diangkat derajatnya. Nah, Roy, lu punya embel-embel Raden kau jahat ya, jauh amat kangat Allah kamu ya. Oh, didengarkan oleh Abu Bakar Basir. Ini perlu diteluskan, bisa jadi Suryo ada gerakannya. Nah, orang kayak gini kok dibiarkan, gimana aparat? Nah, supaya lakukan sesuatu untuk grup ini, grup Roy Suryo CS, lakukan secara rapi tanpa meninggalkan jejak ya. Sati Rismon Roy ya, Repili Harun tidak Abrahan, sama-sama suka-suka lo Roy, ngomong-ngomong apa juga nggak apa-apa. Jelas Pak Jokowi itu berguna untuk rakyat. Nah, Roy Suryo orang cerdas, pintar, mengejek, suka menfitnah orang. Nah, dengan Roy Suryo, orang terkuat di Indonesia
nggak ada yang berani menangkap ada Pak Kapolri. Nah, udah ditangkap aja Pak Suryo, lama-lama mengelantur masalahnya. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan Anda ya di kolom komentar supaya kita sama-sama menuntut kasus yang sedang beredar pada saat ini. Salam dari saya NKRI harga mati.